Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Safitri dari Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang media massa dan pers. Penugasan ini dari mata kuliah Hukum Media yang diampu oleh Bapak Zainal Arifin. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian media massa. Pengertian media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan atau pernyataan atau informasi yang bersifat umum kepada sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar dan tinggalnya tersebar, heterogen, anonim, tidak terlembagakan. Perhatiannya terpusat pada isi pesan yang sama, yaitu pesan dari media massa yang sama dan tidak dapat memberikan arus balik secara langsung pada saat itu. Media massa harus diterbitkan secara periodik atau siarannya secara periodik. Isi pesan harus bersifat umum, menyangkut semua permasalahan, mengutamakan aktualitas dan disajikan secara berkesinambungan. Termasuk dalam golongan ini yaitu majalah, surat kabar, radio, televisi, dan film. Jenis media massa sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jenis media massa yang diterbitkan atau disiarkan tidak periodik. Contohnya, buku, pamflet, selebaran, spanduk, papan pengumuman, papan reklam, dan lain-lain. Yang kedua, jenis media massa yang diterbitkan atau disiarkan secara periodik. Contohnya, surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pers. Pers adalah istilah dalam bahasa Belanda dan bersinonim dengan istilah press, bahasa Inggris. Yang dimaksud dengan pers adalah cetak atau penyiaran secara tercetak. Menurut George Fox-Mott tahun 1956, yang dimaksud dengan pers adalah pelayan masyarakat, penghubung masyarakat, pemimpin masyarakat, dan penjual pengetahuan. Menurut Profesor F. G. Arpan, pengertian pers adalah semua media komunikasi massa, baik surat kabar, radio maupun televisi, untuk membicarakan bagian dari massa media tadi, disebutkan mana media yang bersangkutan. Menurut Frederick S. Siebert, pengertian pers adalah media komunikasi yang memenuhi persyaratan publisistik maupun tidak, dan media komunikasi massa yang memenuhi persyaratan publisistik tertentu. Pengertian pers menurut Komisi Kebebasan Pers Amerika Serikat adalah semua alat komunikasi yang menyampaikan berita dan pendapat, perasaan, dan kepercayaan, baik dengan surat kabar atau majalah, buku-buku, radio, televisi, dan film. Menurut Onong Ujjana Effendi, pers memiliki dua macam. Pengertian pertama, pers dalam arti luas yang mencangkup semua penerbitan termasuk media massa elektronik. Dan kedua, pers dalam arti sempit yang terbatas pada media cetak. Media massa elektronik termasuk pers karena pada radio dan televisi terdapat kegiatan-kegiatan jurnalistik yang hasilnya berupa berita atau news yang disiarkan sebagaimana layaknya surat kabar. Menurut John Courtney Murray, pers bebas adalah sebuah institusi informasi publik yang berada dalam masyarakat sipil. Menurut Dictionary of Media, yang dimaksud dengan pers adalah segala sesuatu yang terlibat dalam jurnalisme area sebuah badan yang menerbitkan buku. Terminologi pers awalnya ditujukan kepada jurnalisme tercetak, khususnya surat kabar jurnalisme. Namun, pada akhir abad 20, istilah pers mulai ditujukan kepada bentuk-bentuk jurnalisme elektronik. Pengertian pers menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalisme meliputi mencari, memiliki, memperoleh, dan menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara,
gambar dan suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik, media cetak, dan segala jenis saluran yang tersedia. Adapun pengertian pers dalam arti luas dan pers dalam arti sempit sebagai berikut. Pers dalam arti sempit adalah media massa tercetak, seperti surat kabar dan majalah, sedangkan pers menurut arti luas adalah semua media massa periodik, yaitu yang tercetak dan elektronika. Sekian penjelasan saya mengenai media massa dan pengertian pers. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.